Supir taksi itu marah dan memaksa Soah untuk tetap masuk kembali ke mobil. Tapi dengan keahlian bela dirinya, Soah mampu melawan sang supir taksi tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan tampak sebuah mobil bis sedang menuju ke arah mereka. Ketika melihat ada mobil itu, sang supir taksi langsung mendorong Soah sampai terjatuh. Dengan cepat ia masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan Soah. Soah yang masih terjatuh sibuk mencari handphonenya di jalan. Mobil bis itu membunyikan klakson yang panjang kepada Soah agar segera minggir. Atas kejadian tersebut, akhirnya Soah ditemani oleh ibunya beserta sang supir bis itu melaporkan peristiwa yang dialaminya. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan oleh polisi. Namun polisi menanggapi dengan santai laporan dari Soah itu. Polisi menganggap bahwa supir taksi itu hanya menabrak seekor anjing yang menyeberang. Dengan perasaan marah dan kesal, Soah meninggalkan kantor polisi tersebut. Sementara itu, tepatnya di ruang bawah tanah, sang supir taksi membawa korbannya ke dalam ruangan tersebut. Korban itu masih dalam keadaan sadar merintih untuk meminta pertolongan. Ketika korban menoleh ke sebelahnya, ia begitu ketakutan karena ada mayat wanita yang terbaring dalam keadaan tidak memakai pakaian. Sambil mendengarkan musik dengan cepat, sang supir taksi merobek-robek pakaian si korban. Ternyata di meja itu terdapat catatan nomor handphonenya Min Soah yang akan menjadi target selanjutnya. Di apartemen Soah, ia sedang memandikan Selkie, sang anjing kesayangannya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemennya. Dengan perasaan takut, Soah menanyakan siapakah di luar sana. Kemudian ia perlahan-lahan membukakan pintu itu. Ternyata ada beberapa polisi yang datang sambil menunjukkan tanda pengenalnya. Polisi menanyakan apakah memang benar Anda adalah Soah. Kemudian polisi memberitahukan bahwa ada wanita yang hilang di tempat kejadian semalam. Akhirnya Soah diminta untuk ikut serta ke kantor polisi. Polisi ini diberikan tugas oleh sang kapten untuk menangani kasus Min Soah. Awalnya ia menolak tugas tersebut karena ia meragukan kasus ini akan rumit dikarenakan saksinya adalah wanita buta. Dengan berat hati akhirnya ia menerima kasus tersebut dan langsung menginterogasi Soah. Satu persatu pertanyaan ditanyakan kepada Soah. Soah meyakini dengan pendengarannya bahwa yang ditabrak supir taksi itu bukanlah seekor anjing tetapi seorang wanita. Karena ia mendengar suara jeritan seorang wanita. Tetap saja polisi itu meragukannya. Betapa terkejutnya si polisi dengan penjelasan yang begitu detail dari Soah tentang ciri-ciri supir taksi tersebut. Soah menjelaskan bahwa meskipun ia tidak bisa melihat tetapi intuisinya begitu kuat. Kemudian Soah menceritakan kembali detail kejadian tersebut. Seorang pemuda melewati tempat kejadian itu. Ia membaca spanduk yang terpasang di sana. Spanduk itu bertuliskan tentang mencari saksi tabrak lari yang akan diberikan hadiah untuk informasinya. Dengan petunjuk yang didapat dari Soah, akhirnya penyelidikan dilakukan dengan memeriksa taksi mewah yang ada di kota Seoul. Detektif Wong memeriksa Soah dan seorang pemuda yang bersaksi melihat kejadian malam itu. Sang pemuda menuduh Soah berbohong karena malam itu tidak ada taksi yang lewat saat hujan. Namun pernyataan pemuda itu dibantah oleh Soah. Soah bersaksi kalau ia berada di dalam taksi itu. Soah menjelaskan kalau korban dimasukkan ke dalam bagasi. Detektif Wong mengancam pemuda itu untuk berkata jujur. Pemuda itu mengaku tidak melihat semua kejadian itu. Soah langsung berkata, apa karena hadiah kau mau berbohong? Karena kesal dengan perkataan yang berubah-ubah. Akhirnya detektif Wong menarik telinga pemuda pembohong itu dan mengusirnya dari kantor polisi. Saat Nona Soah akan pergi, ia bertemu temannya sesama kadet polisi dulu. Nona Soah diantar pulang oleh detektif Wong. Di sepanjang perjalanan, detektif Wong memuji keahlian Nona Soah.